Antar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Gimana kabarnya? Baik kan? Semoga di situasi pandemi kali ini kita diberi keselamatan, kesehatan, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dimanapun kita berada selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pokoknya sehat terus semuanya. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Wafdana Lemuna, NIM 2018-53051, kelas B, mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data. Saya kuliah di Universitas Mulia Kudus di Fakultas Teknik jurusan Sistem Informasi. Lalu, kelas B, mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data. Studi kasus. Judul studi kasus saya adalah Sistem Informasi Persediaan Obat di Rumah Sakit Chandra. Kebutuhan sistem di Rumah Sakit Chandra ada dua, yaitu kebutuhan data dan kebutuhan sistem. Kebutuhan data. Proses pengumpulan data di Rumah Sakit Chandra guna untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Data tersebut antara lain pencatatan persediaan obat yang sering terjadi kekeliruan. Hal ini menyebabkan beberapa masalah, yaitu sulitnya pencarian data-data penjualan yang sedang atau tidak dilakukan. Kebutuhan sistem. Agar sistem dapat berjalan dengan maksimal, diperlukan perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai. Infrastruktur yang digunakan. Dari perangkat keras atau hardware. Yang pertama, prosesor Intel Core Duo. Yang kedua, LCD LED HD 15.0. Yang ketiga, mainboard Intel. Yang keempat, hard disk 350 GB. Yang kelima, RAM. Yang keenam, mouse. Yang ketujuh, keyboard. Yang kedelapan, printer Canon IP 2702. Perangkat lunak, software. Yang pertama, sistem operasi Windows 10 Ultimate. 2. Notepad++. 3. Microsoft Office. 4. Microsoft Visio. Yang kelima, web server SAM Apache MySQL. Yang keenam, bahasa pemrograman HTML, PHP, SQL, dan CSS. Perancangan sistem basis data. Tujuan tahap ini adalah merancang sistem usulan agar memenuhi kebutuhan pemakaian sistem di masa mendatang. Rancangan basis data dilakukan setelah mendapatkan gambaran kebutuhan sistem dari sudut pandang user. Tahap awal dalam perancangan basis data ini adalah membuat pemodelan data konseptual yang dijadikan sebagai landasan untuk basis data. ERD atau yang disebut Entity Relationship Diagram. ERD adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD digunakan untuk menyusun struktur data dan hubungan antar data, dan untuk menggambarkannya digunakan notasi, simbol, bagan, dan lain sebagainya. 3 entitas, yakni yang pertama ada obat, yang kedua ada supplier, yang ketiga ada pelanggan. Dan ada 4 relasi. Yang pertama adalah retur pembelian, penjualan, dan retur penjualan. Saya akan menyebutkan atribut dari sebuah bagan-bagan ini. Dari retur pembelian, mempunyai atribut nomor retur beli, tanggal retur beli, nomor beli, tanggal beli, kode supplier, dan kondisi. Pembelian mempunyai atribut nomor beli, kode supplier, tanggal beli, jumlah beli, PPN, dan total bayar. Dari relasi penjualan, atributnya antara lain faksimiil, telepon, kategori, kode pelanggan, nama, alamat, kota, email, dan kontak.
Dari retur penjualan, ada 6 atribut, yakni nomor retur jual, tanggal retur jual, nomor jual, tanggal jual, kode pelanggan, dan kondisi. Sekarang entitas dari obat ini mempunyai beberapa atribut. Yang pertama, kode obat, nama obat, jenis obat, kategori, harga beli, harga jual, selisih, dan stok. Dari entitas supplier, ada 5 atribut. Yang pertama, kode supplier, nama, alamat, kota, telepon, dan email. Dari entitas pelanggan, ada beberapa atribut. Yang pertama, kode pelanggan, nama, alamat, kota, kategori, kontak, email, telepon, dan fax email. Kamus data. Kamus data adalah suatu penjelasan tertulis tentang suatu data yang berada di dalam database. Kamus data pertama berbasis kamus dokumen tersimpan dalam suatu bentuk hard copy dengan mencatat semua penjelasan data dalam bentuk yang dicetak, seperti ini. Ini adalah kamus data dari sebuah program yang saya jalankan di SQL Query. Ini tabel retur pembelian detail dan tabel retur pembelian. Yang pertama tadi adalah tabel supplier, yang kedua tabel penjualan, yang ketiga tabel retur pembelian detail, yang keempat tabel retur pembelian, yang kelima tabel retur penjualan detail, yang keenam tabel retur penjualan, yang ketujuh tabel pelanggan, yang kedelapan tabel pembelian detail, yang ke-9 tabel pembelian, dan yang ke-10 adalah tabel penjualan detail. Normalisasi. Normalisasi adalah proses pengelompokan atribut data yang non-redundant, fleksibel, dan mudah beradaptasi, sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Normalisasi 1NF adalah suatu tabel dikatakan 1NF jika dan hanya jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Namanya juga 1NF. Normalisasi 2NF. Normalisasi 2NF adalah tabel tersebut harus dipecah berdasarkan primary key. Syarat 2NF adalah tidak diperkenankan adanya partial atau functional dependency kepada primary key dalam sebuah tabel. Relasi tabel. Apa sih itu relasi tabel? Relasi tabel adalah relasi antar tabel dalam database, mempunyai pengertian setiap baris data pada tabel pertama dihubungkan hanya ke satu baris data pada tabel kedua. Di sini dalam relasi tabel saya, pada relasi tabel kali ini, dalam tabel obat, primary key-nya ada kode obat, atributnya nama obat, jenis obat, kategori, harga beli, harga jual, selisih, dan stok. Dalam tabel supplier, tabel supplier mempunyai primary key kode supplier. Atributnya ada nama, alamat, kota, telepon, email. Dalam tabel pembelian detail, primary key-nya ada nomor beli. Atributnya kode beli, harga beli, jumlah, dan total harga. Dalam tabel pembelian, primary key-nya ada nomor beli. Atributnya kode supplier, tanggal beli, jumlah bayar, PPN, total bayar. Dalam tabel penjualan, primary key-nya nomor jual, atributnya kode pelanggan, tanggal jual, jumlah bayar, PPN, sisa bayar. Dalam tabel penjualan detail, primary key-nya ada nomor jual, atributnya kode obat, harga jual, jumlah, total harga. Dan dalam tabel retur pembelian,
primary key-nya ada nomor retur beli. Terus atributnya tanggal retur beli, nomor beli, tanggal beli, kode supplier, dan kondisi. Tabel retur penjualan. Primary key-nya ada nomor retur jual. Atributnya tanggal retur jual, nomor jual, tanggal jual, kode pelanggan, dan kondisi. Dalam tabel retur penjualan detail, ada primary key-nya adalah nomor retur jual. Atributnya kode obat, harga jual, jumlah, dan total harga. Dari SQL biasanya disebut juga Structured Query Language. SQL adalah bahasa pemrograman khusus yang digunakan untuk memanajemen data. SQL biasanya berupa perintah sederhana yang berisi instruksi-instruksi untuk memanipulasi data. Yang pertama ada tabel supplier. Ini adalah tabel supplier yang saya cari di MySQL. Dan ini adalah hasil dari ini. Dan kemudian ini hasilnya ada kode supplier, nama, alamat, kota, telepon, dan email. Tabel penjualan. Di tabel penjualan sama seperti di tabel supplier, akan tetapi berbeda pencariannya dalam tabel tersebut. Di SQL query ini saya mencari 10 tabel. Yang pertama tabel supplier, yang kedua tabel penjualan, yang ketiga tabel return pembelian, yang keempat tabel return pembelian, yang kelima, tabel retur penjualan detail. Yang keenam, tabel return penjualan. Sebelumnya tadi adalah tabel return pembelian detail dan tabel retur pembelian. Sesudah tabel retur penjualan, ada tabel return pelanggan. Yang selanjutnya, tabel pembelian detail. Ini adalah hasil-hasil yang saya cari. Sekian dari penjelasan saya di mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data. Apabila saya banyak tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan jika saya menjelaskannya kurang masuk di pikiran bagi pendengar, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar di sini. Dan see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.